Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya Mas Irul. Nah, di kesempatan ini saya akan coba berbagi lagi informasi seputar e-Fakta PPG dalam jabatan tahun 2023. Karena banyak sekali teman-teman itu ternyata masih kebingungan ya dengan bukti adanya pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Jadi sementara saya akan fokus ke pertanyaan yang ada saja atau kendala-kendala yang sering terjadi saja. Nah, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya. Teman-teman semua, jadi pertama-tama silakan masuk dulu di SIM PKB dengan masukkan alamat email, kemudian dengan sandinya. Nanti setelah masuk ke menu PPG ya. Nanti di bawah sana akan ketemu berkas yang warnanya kuning. Yang berisi berkas e-Fakta. Teman-teman klik saja, maka nanti akan muncul 4 langkah yang harus sobat selesaikan. Dalam menyelesaikan 4 langkah ini, kemarin di video saya sebelumnya, udah saya bahas ya tata caranya. Jadi kalau satu ini nggak selesai ya satunya masih tertunda. Ini nggak kebuka gitu. Nah ternyata setelah saya buat video masih banyak teman-teman yang bertanya. Ada juga yang ngucapin terima kasih ya. Terima kasih sangat terbantu dengan video ini. Nah ini ada salah satu teman kita. Saya besarin. Nah saya tandain dulu ya. Nah di sini dapat dilihat teman-teman. Fokus di sini. Nah, katanya Pak gitu ya, registrasi akunnya statusnya dalam proses. Itu kita masih nunggu ya, Pak. Nah, registrasi akun ini yang mana, teman-teman? Nah, registrasi akun itu yang ini, nomor 2. Nah, registrasi akun ini ada beberapa langkah di dalamnya. Salah satunya adalah foto mukanya kita atau wajahnya kita sama foto kartu identitas. Nah, ini butuh waktu sekitar 15-an menit kalau nggak 10 menit untuk melihat perubahan hasilnya. Jadi perubahan hasil di sini nanti ada 2. Ada diterima dan ditolak. Kalau diterima maka status nomor 3 ini langsung bisa muncul warna ungu yang bisa diklik. Kalau ditolak akan muncul warna kuning kalau nggak merah dan informasi peringatan yang ada. Nah nggak usah khawatir kalau ditolak. Kalau ditolak bisa diperbaiki kembali. Itu ya, yang penting jangan lebih dari 3 kali. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau ditanya Pak registrasi akunnya statusnya dalam proses. Itu kira-kira masih nunggu ya Pak? Nah jawabannya iya. Coba balas ya. Iya ditunggu saja. Tunggu saja 10 sampai 15 menit gitu ya. Kita balas supaya ibunya nggak khawatir ya. Mungkin dikira itu ada problem atau gimana. Jadi sebenarnya itu kasus yang umum karena butuh proses gitu teman-teman. Oke, saya like aja. Oke, sip. Kemudian di bagian berikutnya ada yang tanya lagi teman-teman di sini. Bapak atau Ibu ada yang sama apa tidak ya kesalahannya di tanggal lahir tidak terbaca. Sudah diulang berkali-kali tetap saja seperti itu. Mohon pencerahannya. Tadi sudah dalam proses dicek lagi ada notif kesalahan tersebut. Nah kalau kesalahan tanggal lahir ini ada 2 kemungkinan nih. Kemungkinan di bagian konfirmasi peserta atau registrasi. Nah, kalau di bagian registrasi, kesalahan tanggal lahir biasanya foto KTP atau foto identitasnya itu nggak jelas, ngeblur. Makanya dianggap tanggal lahirnya nggak kelihatan, nggak terbaca atau salah. Tapi ada juga tanggal lahir yang salah dari sistem sini. Dari nomor 1 udah salah. Nah, kalau ternyata data di nomor 1 ini salah, ya diperbaiki saja. Tapi kalau di 1 ini udah benar tapi tetap salah, berarti kemungkinan
data di KK yang online ada perbedaan. Nah, silakan cek di Dukcapil, pastikan bukan di kartunya ya, di KK-nya yang ngeceknya. Suruh cek di bagian capil itu apa namanya? Dicek kira-kira tanggal lahirnya udah sesuai atau belum. Biasanya ada perbedaan. Gitu. Hal itu bisa muncul misalnya ya ada anggota keluarga yang berubah identitas atau sejenisnya, biasanya terupdate gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Makanya pastikan salahnya di sini nomor 2 ini atau di nomor 1 gitu. Kalau di nomor 2 berarti tinggal foto ulang. Kalau nomor 1 diperbaiki. Tapi kalau dua-duanya udah sama gitu ya, ternyata masih saja ngalami hal kayak gitu. Nah, cek solusi ketiga, cek di bagian capil. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu ya. Ini miliknya ibu ini ya. Langkah yang mana ya? Langkah 1 atau yang 2? Nah, gitu ya. Solusinya saya buatkan video terbaru. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berguna ya. Kita reply. Oke, kemudian ada lagi. Mohon info bagaimana mengerjakan ulang pada konfirmasi data. Karena ada data yang belum terisi tetapi sudah terlanjur disimpan. Nah, ini terlanjur disimpan, teman-teman. Nah, itu kasusnya di sini di nomor pertama. Jadi konfirmasi data peserta di situ itu ada beberapa informasi seperti nama, tanggal lahir, NIK dan sejenisnya ya. Itu teman-teman suruh konfirmasi. Artinya apa? Sudah ada data dari inputan, teman-teman suruh ngecek ada salah atau tidak gitu. Plus ada bagian NIK masih ngisi ya, sengaja dikosongin supaya teman-teman ngisi supaya pasti benar. Nah, dicek baik-baik, kalau ternyata sudah benar boleh lanjut. Nah, kalau problemnya teman kita tadi, ini ada yang salah tapi udah terlanjur klik simpan. Jadi diklik lagi nggak muncul gitu ya. Wah, gimana nih cara perbaikinya? Kadang-kala gugup. Tenang ya, nggak masalah itu teman-teman. Caranya di bagian nomor 2 ketika foto itu kasih blur saja atau ibaratnya ya sementara kasih blur, maka nanti akan ditolak data nomor 2. Karena ada blur tadi. Nah, pas ditolak, teman-teman akan bisa ubah ulang nomor 1. Jadi akan dimulai dari nomor 1. Jadi kalau nomor 2 ini problem, maka akan dimulai dari nomor 1. Nah, teman-teman cek kesalahannya yang mana, perbaiki dulu baru simpan dan lanjutkan nomor 2. Gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan nomor 1 udah terkunci, nggak usah khawatir. Solusinya ya dibuat blur dulu aja foto di sini supaya nanti disuruh perbaiki kembali dan diedit kembali. Gitu. Semoga berguna ya. Nah, ini ada lagi. Oh, sama ya ini ya. Terus dikonfirmasi data sudah tertulis sudah, tapi langkah selanjutnya tertulis dalam proses dan di bagian aksi tertulis lanjutkan. Tapi ketika diklik hanya muter-muter. Nah, solusinya gimana? Kalau muter-muter, ini kebanyakan kasus ya teman-teman. Jaringannya kurang lancar. Coba gunakan jaringan yang bagus. Kalau memang nggak bagus, pindah posisi atau pindah misalkan operator. Atau pinjam juga miliknya tetangga. Kemarin ada di grup itu rame. Katanya ada yang sampai cari jaringan tuh manjat pohon supaya dapat jaringan yang bagus. Tapi katanya solusinya ampuh tuh. Tapi jangan diikutin ya, cari aja solusi yang baik, yaitu cari tempat atau ya tempat yang kondisi jaringannya memungkinkan. Itu saja kayaknya. Terus mohon pencerahannya Min, dokumen Anda akan kami sampaikan melalui email. Nah, tapi dari pagi emailnya nggak ada. Nah, ini teman-teman, memang ada info kayak gitu ya. Nanti supaya nomor 4 ini terbit, pas sobat itu udah penandatanganan fakta di nomor 3, ada informasi memang kayak gitu. Dokumen fakta katanya mau disampaikan lewat email. Nah, ternyata nggak lewat email teman-teman. Melainkan lewat SIM PKB. Jadi nanti muncul tombol unduh ya, klik saja. Setelah diklik unduh maka akan terunduh otomatis. Jadi kalau ditunggu di email nggak akan muncul. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dicek nanti SIM KB-nya. Kalau misalnya nggak ada perubahan, teman-teman reload saja di sini di bagian atas ini reload.
Nah, itu ya, atau Ctrl R, atau biasanya tekan F5, maka nanti akan tampil perubahan. Biasanya nggak sampai lama sih, cuma 2 menitan, 1 menitan udah selesai. Nah, kalau ternyata statusnya lama, nah itu berarti memang ada gangguan sistem. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang pemeriksanya atau verifikatornya mungkin lagi sibuk dan belum sempat ngecek punyanya sobat. Ditunggu saja, nggak lama kok. Gitu. Terus ada pertanyaan, kapan sih sebenarnya batas terakhirnya? Nah, ini saya belum paham. Saya dapat informasi katanya hari ini. Cuman saya sarankan tanya aja ke LPTK-nya masing-masing. Karena biasanya tiap LPTK punya kewenangan sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat dari ini SIM PKB artinya kan di pusat ya. Nah, sobat bisa hubungi helpdesk yang ada. Gitu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan informasi terkait problem-problem yang dialami pada saat mengisi e-Pakta untuk PPG dalam jabatan tahun ini bisa terselesaikan. Jika masih ada problem, silakan ditulis di kolom komentar. Oke ya teman-teman ya. Oke, semoga berguna dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.